Qin Yichen mendengar ini. Yakinlah, setelah semua, Sekte Abadi Yuan Surgawi tidak pandai berbicara seperti keluarga Feng. Seiring waktu, Tingwei berguling di dalam menara setting, dan sejumlah kuil dan tingkat tinggi sedang menunggu di luar. Sampai hari ketujuh, sudah ada seorang murid yang tidak bisa bertahan dan keluar dari menara setting. Dan perlu disebutkan bahwa semakin sedikit jumlah layar, bukan berarti waktu persistensi semakin pendek. Meskipun tingkat disiplin dan pencapaian yang lebih tinggi, Guntur akan semakin kuat. Murid yang keluar memiliki ekspresi yang berbeda, dan mereka yang puas dengan konten, seolah memikirkan sesuatu, tampaknya telah memperoleh beberapa wawasan dari cobaan ini, dan beberapa orang sangat menyesal. Inilah yang dipikirkan oleh para makhluk hidup. Setelah menyerah, saya selalu merasakan betapa mudahnya untuk tetap berpegang pada itu sekarang. Banyak sesepuh juga merasakan emosi saat melihat bencana tersebut, tetapi hal yang paling disesalkan adalah Qin Yichen Mei belum keluar. Terutama Li Huaying, mengerutkan kening. Bahkan jika Qin Yichen tidak keluar, kuncinya selalu ada di kultivasi setting tower 5 layar. Kenapa dia bisa bertahan begitu lama? Sejumlah sesepuh juga penasaran. Mereka mengira orang pertama yang keluar adalah Qin Yichen. Bukan karena Qin Yichen adalah yang terlemah dari semua orang. Sebaliknya, bahkan jika itu adalah murid Dandian Sekte Abadi Yuan Surgawi, itu juga disebut tokoh terkenal. Tapi Qin Yichen sedang berlatih di lapisan kelima. Secara alami yang paling sulit untuk dipertahankan. Hanya Huang Fuyu, setiap hari berlalu, senyum di sudut mulutnya bertambah. Li Huaying menatap matanya, dan hatinya sangat tidak enak. Tunggu dan lihat. Orang tua harus melihat berapa lama bocah itu bisa bertahan. Berbicara tentang langit, anak itu hanyalah puncak suci. Lagi pula, dia tidak bisa merebut pusat perhatian dari dua kekasihnya. Apalagi ini baru permulaan dari murid yang tidak bisa menahan itu saja. Dalam pandangan Li Huaying, tidak lama lagi Qin Yichen akan keluar. Namun, faktanya gagal. Sampai hari ke-10, disiplin Suying juga bergegas keluar, dan itu adalah salah satu dari beberapa jenius dalam penanaman 4 lapis menara setting. Begitu dia melangkah keluar dari menara petir, ruang ekspresi murid Suying penuh dengan keterkejutan. Tuan, apakah Anda melihat Qin Yichen? Sejujurnya, dalam 10 hari budidaya menara setting, yang dia pikirkan hanyalah pandangan belakang yang ditinggalkan oleh Qin Yichen. Dengan hanya satu kalimat tersisa, saya naik lebih dulu, dan kemudian, seperti berjalan-jalan di pengadilan, menaiki lapisan kelima yang perlu dia lihat. Jadi bagaimana mungkin dia tidak merasa kaget? Setelah murid Suying keluar, hal pertama adalah melihat situasi Qin Yichen, karena dia tahu bahwa Qin Yichen belum kembali ke lapisan keempat akhir-akhir ini, jadi kemungkinan dia tidak bisa bertahan lebih awal. Namun, ketika dia melihat ke peringkat yang terkondensasi di udara, dia tidak bisa membantu tetapi sudut mulutnya berkedut, berdiri di tempat, Qin Yichen masih di dalam. Dia habis-habisan, Qin Yichen masih berlatih di lapisan kelima menara setting. Ini luar biasa baginya, bukankah seharusnya Qin Yichen mendukungnya lebih awal? Tanda seru. Tanda seru. Itu lapisan kelima. Dan kegigihan Suying dalam disiplin itu tidaklah singkat. Anda harus tahu bahwa rekor terakhir Hu Tianqi di lapisan keempat hanya sekitar 3 hari itu saja. Murid juga penuh dengan ketakutan. Banyak orang berbicara tentang batas Qin Yichen akhir-akhir ini. Tetapi sampai sekarang, bahkan murid penatua telah keluar, Qin Yichen tidak bergerak sama sekali. Setelah terkejut, murid itu menemukan bahwa wajah Tuan Wakil Tuan Istana tidak benar, dan tuannya Suying melambai di sampingnya, jadi dia berdiri dengan patuh dan patuh. Namun, karena keagungan Li Huaying, dia tidak berani mengatakan apapun di depan umum, tetapi dia tidak bisa mengendalikan keterkejutan para murid. Ketika Qin Yichen menandatangani kontrak pasokan untuk senyawa dan dengan kami sekte, apakah itu benar-benar terlambat? Ini tidak bisa dilakukan, tapi apa yang dia alami dalam 2 bulan terakhir? Bahkan jika Qin Pil Master menghasilkan banyak uang dengan senyawa dan, dia seharusnya tidak meningkat begitu cepat. Kamu bilang, berapa lama Qin Yichen bisa bertahan? Selama transmisi suara, beberapa murid saling memandang dan berkata, tidak akan lama. Ini adalah hari ke-10. Saya kira dia akan keluar sebelum kakak senior. Ya, lagi pula, dia adalah puncak suci, dan merupakan keajaiban untuk bertahan sampai sekarang. Kami benar-benar meremehkan Master Pilkin. Wang diyakinkan untuk menerimanya secara lisan. Meskipun beberapa murid penatua masih merasa bahwa Qin Yichen tidak dapat dibandingkan dengan Hu Tianqi, itu sudah cukup untuk meyakinkan mereka sekarang. Lagi pula, tidak semua orang bisa pergi ke lapisan kelima dan bertahan begitu lama. Bahkan ngomong-ngomong, dalam 10 hari kultivasi 5 lapisan di negara bagian puncak suci, telah memecahkan rekor tertentu. Seiring waktu, semakin banyak murid berkumpul di luar menara dewa. Setiap kali siluet keluar dari menara, mereka melihat semua orang menonton, lalu kecewa dan ketakutan. Karena beberapa hari terakhir telah berlalu, saya masih belum melihat siluet Qin Yichen. Murid yang keluar juga agresif. Apa yang terjadi?
Dan ketika mereka melihat peringkat di udara, mereka mau tidak mau berdiri diam seperti murid yang telah mengakhiri ujian. Qin Yichen Kinpil Master ternyata berkultivasi lapisan kelima. Bukankah itu menara dewa 5 lapisan? Hanya seseorang yang memiliki keesaan Tuhan yang dapat bergabung. Mungkinkah pencapaian Kinpil Master telah melewati celah itu? Astaga! Sudah berapa lama dia di sana? Tahukah Anda? Tidak semua murid dikultivasi di lapisan keempat, bahkan lebih dari 90% hanya bisa berhenti di lapisan ketiga. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak terkejut ketika melihat jumlah lapisan di bawah nama Qin Yichen begitu menonjol? Ini membuat Li Huaiying sangat tertekan. Hampir setiap murid keluar, itu pasti menimbulkan ledakan kegelisahan yang sangat tidak ingin dia dengar. Tetapi dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Bahkan wakil tuan istana, tidak bisakah kamu membiarkan orang lain berbicara? Di antara para murid yang luar biasa, ada Little Fatih Zhuge Qingfeng. Dia awalnya merasa telah menembus batas dan naik ke lapisan ketiga. Setelah dia keluar, penguasa istana kaisar dan sekelompok tetua harus memuji tambahan itu. Tapi yang membuat Zhuge Qingfeng tertekan adalah bahwa tuan istana, yang selalu menjaga dirinya sendiri, melihat dirinya keluar, tetapi hanya menundukkan kepala dan terkekeh. Setelah meninggalkan performa yang bagus, dia terus menatap peringkat. Ini membuat Zhuge Qingfeng tidak senang. Pemimpin militer kuil, bukankah seharusnya Anda tidak melihat kinerja murid? Haruskah Anda memuji lebih banyak? Namun, ketika Zhuge Qingfeng melihat ke bawah, dia langsung mengerti alasannya. Tidak, Master Pilkin. Zhuge Qingfeng membeku. Dia tidak melupakan dorongan Qin Yichen kepadanya pada saat itu, tetapi dia merasa bahwa dia bermain secara supernormal. Tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa yang pertama lebih kuat dari dirinya sendiri? Saya baru saja naik ke lapisan ketiga, tetapi Qin Yichen naik ke lapisan kelima. Anda tahu bahwa itu adalah ketinggian yang bahkan tidak bisa dicapai oleh kakak senior. Zhuge Qingfeng tertegun di tempat, mendesah pelan. Selalu ada seseorang yang lebih kuat.